杀了吧！我就杀了。Dari mana sampai mana nih, dia cerita tuh dari mana sampai mana ya, akhirnya gue tau lah nih lahannya masih gede, terus kan gue bisa tebak-tebak ya PT-nya apa aja ya, dari situ gue bisa oh yang ini udah masuk, artinya yang mana yang belum masuk. Dari situ udah gue all in lah pokoknya. Waktu itu gue telepon sekuritas lah, bro ini oke nggak masuk Pani? Jangan bro, lu lihat aja semua perusahaan properti nggak ada yang naik. Tapi waktu itu gue kayak nggak tau, conviction gue tinggi banget, gue all in. Semua duit gue Arto BBHI semua 90% masuk sana. Nah, gimana caranya lu ngatur portofolio? Jadi apakah lu yang tipikal 1-3 aja hajar-hajaran? Gua sih kayak gitu ya. Gua nggak pernah kayak, gua paling anti supermarket karena Charlie Munger bilang dia aja cuma 3 gitu. Gue waktu itu portfolio gue cuma 1 bro, Pani doang. Oke, hajar full dorong. 90%. Margin nggak atau? Enggak, cash. Cash dorong semua full. Cash dorong full. Tapi gue itu belinya 4 bulan. Karena waktu itu Pani itu sangat gak liquid, jadi gue tiap hari cicil beli sampai 3 bulanan lah. Ya. Terus itu gak gerak bro, 5 bulan gak gerak, baru bulan ke-6 dia terbang. Okay. Terbang. Apa pandangan lu terhadap valuasi di Indonesia sekarang? Apakah menurut lu ini emang saham-sahamnya mahal? Karena gini, di India ada yang berhasil, Mukesh Ambani, tapi ada juga yang gagal kan akhirnya. Jadi Reliance berhasil digoreng, tapi yang Gautam Adani punya kan kena hantem kan, kena berita jelek, hantemnya jauh. Nah menurut lo apakah kayak gitu bakal terjadi? Karena ini kan siklus kan, dimana COVID itu awalnya yang dari run up 2019 jatuh, yang tech itu jatuhnya pas dibuka lapak, Goto IPO udah gak kemakan lagi sama publik. Apakah ini akan ngulangin siklus yang sama bro? Karena gue lihat ini lumayan mirip nih sama zaman-zaman dia udah di ujung-ujung buka lapak sama Goto. Nah kalau gue selaku orang yang ngerti di market, balik lagi tergantung market cap-nya bro. Jadi setiap emiten kan ada market cap besar, ada market cap kecil kan. Yeah. Contoh nih, lu owner emiten ya. Lu tahu nih perusahaan lu bagus dan lu orang finance, lu mau jaga sahamnya. Tapi karena kondisi global, saham lu crash deh. Crash, tapi market cap lu kecil. Let's say lu market cap-nya cuma 1T. Crash nih. Jadi 500 miliar. Pasti lu sikat lagi dong. Yeah. Lu sendiri yang sikat bro. Betul. Nah tapi seandainya nih, ada kondisi kedua, lu punya emiten, market cap lu udah 300T. Terus crash. Nah mungkin lu gak kuat bro. Power buat nadangnya. Yeah. Nah jadi sebenarnya tergantung nih. Dia emiten kecil atau emiten gede. Kalau emiten kecil, ownernya punya duit, ketahan. Oke. Tapi kalau emiten gede, ya contohnya ya kita ngomongnya Pani deh. Kayak Pani crash tuh waktu yang isu pagar laut bulan April sama Donald Trump kan. Itu sebenarnya ownernya mungkin mau jaga bro. Tapi flow-nya terlalu gede. Lu bayangin, dia market cap-nya waktu itu 300T tertingginya ya. Crash, itu outflow-nya tuh ratusan miliar bro. Sehari itu bisa 200-300 miliar. Gak kuat lah bro nahannya. Lu butuh duit banyak banget. Buat dorongnya kan. Iya buat nadahnya duit barang masyarakat juga lu gak kuat. Nah tapi kalau lu market cap kecil, lu kuat. Nah jadi tergantung market cap-nya bro. Nah ini gue ada pertanyaan yang unik nih. Kalau netizen tanyanya biasa sama. Mereka pengen tahu sahamnya apa. Kalau misalnya gue bikin pertanyaan lebih unik. Lu cuma boleh pilih 3 saham. Cuman gak boleh lu trade dalam setahun. Lu harus holdnya 10 tahun.
Holdnya 10 tahun ya. 10 tahun. Kira-kira apa? Ya ini di sekarang, di pikiran lo aja. Tapi gue udah kondisi kaya seperti sekarang. Iya, kondisinya lo kaya seperti sekarang. Kaya seperti sekarang gue masuknya blue chip. Blue chipnya apa? 3-nya apa? Blue chip gue mungkin 1 Mandiri, 2 BNI, 3 BRI. Oke, jadi lo masuk 3 itu ya? 3 itu. Sekarang pun juga gue ada masuk 3 itu. Kenapa yang BUMN bro? Bukannya berbahaya ketika misalnya let's say, ini gue ngomong Wakanda ya, pemerintah Wakanda tiba-tiba mau hapus mikro punya loan. Itu kan pasti asing hilang semua. Karena gue merasa pertama dividennya itu udah gede banget. Sekarang nih kalau lu masuk Mandiri itu dividennya itu 9%. 9,5 bro. Anggap dia crash lagi deh jadi 11%. Gue beli lagi aja bro di bawah. Terus BNI itu 9% dividennya. Tapi kalau lu lihat ya pembukuan dia tuh sebenarnya di harga sekarang tuh bukan 9%, bisa 10-11%. Jadi gue beli aja, gak usah gue jual-jual 10 tahun. Let's say gue sih ada masuk ya, gue ada masuk ratusan M. Lu anggap jelek-jelek deh, cepet aja. Ya. Cepet M aja lu bego-bego 10 M bro. 10% itu 10 M setiap tahun. Tapi lu gak mau ngincar capital gain. Karena kalau kita lihat dari Mandiri sama BRI sendiri, BRI kan earningsnya nih mulai turun kalau kita lihat. Labanya nih kayaknya forecast ke depannya makin turun dia. Lu gak ada concern soal itu? Enggak, gue merasa si Danantara ini pasti ngerapiin kali ya. Tapi gue memang gedenya bukan di BRI sih. Gue gedenya itu di Mandiri. Oke. Mandiri itu lebih corporate. Kalau BRI itu lebih yang middle to low ya. Jadi gue emang lebih high-nya tuh di Mandiri sama BNI. Karena dua-dua ini corporate. Oke. Nah jadi corporate masih aman kan. Jadi gue bego-bego nih. Terus udah gitu bro. Ini kan kita podcast bulan Desember ya. Dia tuh bagi dividen bulan Maret bro. Berarti Januari, Februari, Maret. 3 bulan lagi kita dapat 10%. Bego-bego doang bro. Oke. Jadi gue itu sih. Oke. Terus mungkin ada jeleknya misalnya ketakutannya misalnya bulan Desember ini ada outflow ya dari asing. Misalnya MSCI dirubah lalu asing keluar, pasti yang terdampak kan mungkin blue chip terdampak kan, outflow kan. Terus dia jadi 12% misal dividennya. Sikat lagi bro, lebih banyak. Lu harus kerja bro. Oke. Lu mau setiap bulan travel pakai first class juga duit lu gak habis. Nah ini 10 M. Mungkin pertanyaan ini ada, gue tambahin lagi nih pertanyaan satu lagi. Itu kan tadi 3 saham buat 10 tahun. Oke. Kalau satu saham sampai mati. Jadi lu gak boleh ganti. Lu itu semua harus lu all in di satu saham doang ini. Satu saham sampai mati? Sampai mati tapi. Gue beli emiten gue sendiri, gue IPO, gue pegang emiten. Kecuali pengendali. Lu harus jadi non pengendali. Oh gue jadi non pengendali. Lu non pengendali. Kalau pengendali semua orang pasti mau begitu. Karena dia bisa kontrol dong. Bisa kontrol. Emitennya lu bisa beli saham-saham lain. Iya betul. Jadi Berkshire Hathaway gitu kan seluruhnya. Jadi Warren Buffett itu. Tapi kalau misalnya gue sampai mati, mungkin saat ini sih gue masih blue chip ya. Masih Mandiri, BRI, BNI sih. Oke, antara 3 itu. Ya, soalnya kalau BCA nih. BCA tuh sebenarnya dari 4 ini kalau lu tanya performance-nya paling bagus pasti BCA. Tapi kan lu tahu kan apa? Pemerintah kita kadang suka mempersulit pengusaha. Lu one day lu kalau dicari-cari masalah lu out. Tapi kalau lu BUMN kan lu nggak mungkin lah nggak didukung sama pemerintah. Pemerintah pasti support lu. Jadi kalau paling aman menurut gua blue chip yang BUMN. Nggak bakal diganggu. Menurut lu kondisi ekonomi Indonesia ini 2045 itu bakal seperti apa kan? Kalau kita baca data-datanya semua, kita top 4 top 5 lah GDP ya. Nah menurut lu itu capital marketnya akan jadi seperti apa? Menurut gua 2045 pasti capital marketnya pasti berkembang pesat pasti ya. Karena gua di 2020 itu investor saham cuma 9 juta. Per tahun ini investor saham tuh udah 20 juta bro. Udah naik 2 kali lipat lebih. Jadi menurut gua ini kan compounding pasti kan. Compounding jadi harusnya pasti capital marketnya mungkin bisa jadi kayak India mungkin. Menurut gua sih Indonesia sama India tuh mirip. Nah jadi mungkin ke arah sana. Nah contohnya dulu tahun lalu kan awal tahun lah itu kan outflow asing gede banget tuh gara-gara MSCI kan. Orang-orang pasar kan tadi udah pesimis banget, wah ini udahlah hancur lah bursa saham udah nggak ada transaksi lah. Turns out transaksi malah lebih gede dari lokal bro. Ternyata lokal-lokalnya rame.
Nah menurut gue pasti nanti kayak India lah, lokal-lokalnya yang main. Oke, jadi itu di 2045 menurut lu Indonesia bakal Seperti itu. udah lebih mirip sama India India. lah, India. Nah, ini mungkin pertanyaan sedikit menarik. Kemarin gue nonton podcast Elon Musk, dia bilang bahwa AI dan humanoid itu bakal ngubah semuanya. Nah kita kan Indonesia nggak mungkin lah kita bikin chip kayak Nvidia itu nggak mungkin. Cuman kan kita ada beberapa bahan-bahannya di sini sebenarnya untuk dua itu. Menurut lu apakah ada saham-saham yang menarik justru untuk sampai 20 tahun ke depan yang merupakan bahan mungkin raw material dari chip ini dan juga robot-robot ini? Kayak misalnya pasir silika kan dipakai tuh. Iya betul, pasir silika dipakai untuk bikin chip ya. Iya. Tapi menurut gua kalau di Indonesia kurang ya, kurang. Soalnya tambang itu izinnya tuh setiap dari gua kan dulu bokap gua juga di tambang ya. Jadi menurut gua tuh tambang itu adalah bisnis yang tidak stabil. Lu tuh pegang IUP pertambangan tuh cuma 5 sampai 10 tahun terus gitu lu perpanjang lagi. Jadi kalau one day tiba-tiba IUP lu nggak diperpanjang itu lu udah mati. Itu pertama dari perizinan lu mati. Kedua dari depositnya. Ketiga dari harganya. Keempat, kalau tiba-tiba ada material lain yang bisa substitute, itu juga mati bro. Contoh dulu kan misalnya orang pakai batu bara terus bisa disubstitute pakai yang green. Terus dulu contoh tanah liat gua tuh, bokap gua kan itu dibakar jadi keramik bro, keramik-keramik kayak gini. Ya kan. Tapi ternyata bisa disubstitute pakai tanah liat tipe lain. Nah jadi itu bisa berubah. Nah contohnya nikel juga. Dulu baterai pakai nikelnya, sekarang bisa dirubah kan, pakai yang lain. Nah itu menurut gua tambang itu nggak forever. Oke. Tambang itu nggak forever. Nah, gua ada pertanyaan yang menarik nih. Kalau misal di negara seperti mungkin India atau Amerika atau Cina, Cina enggak lah, mungkin India atau Amerika ya. Kalau kita misalnya kita bukan investor profesional, kita biasa nyarinya reksadana saham. Cuman di Indonesia mungkin dalam 3 tahun ini ada eksodus yang luar biasa dari reksadana saham nih yang gue lihat. Jadi ini ayam-ayam ini pada kasihan kayaknya. Betul. Agak nggak perform lah. Agak nggak perform kenapa? Nggak Karena mungkin ya barang-barang seperti yang tadi saham-saham konglomerat mungkin mereka nggak dapat jatah dan nggak bisa masuk web besar. Iya. Jadi mereka resort untuk ya masuk blue chip yang kita lihat selama 5 tahun ini mungkin rata nih. Betul. Kemarin gue baru ketemu sama si Wilson juga Bibit. Dia cerita kalau misalnya 90% tuh RDPU, RDPT. Iya. Jadi kayak sekarang itu ada eksodus besar-besaran nih dari reksadana saham. Menurut lu dengan kayak lu edukasi sahamnya ini kayak begini ada andil nggak dalam situ? Kalau menurut gua ada soalnya di mana kayak orang oke maunya sendiri gitu. Nggak mau nitip di reksadana. Karena menurut gua zaman dulu tuh ada wave yang suruh orang beli misalnya beli reksadana indeks lah begitu. Gua setiap kali denger influencer yang ngomong kayak gitu di Indonesia gua pikir ini bukan S&P 500. Serikati bukan S&P 500. Gak perform bro. Lu kalau pilih gituan gak perform. Terus management fee kan besar banget 34% kan? Nah ini karena kan gue ambil kelas WMI kan. WMI Wakil Manajer Investasi kan. Jadi di Indonesia itu ada peraturan yang aneh bro. Lu kalau misalnya jadi manajer investasi, lu tuh harus dipecah. Portfolio lu jadi 10. Betul. Itu menurut gue agak bodoh bro. Lu 10. Jadi gimana perform? Alokasinya juga ada kan. Kalau saham harus 90-10 kan dia. Iya. Jadi kalau misalnya yang ini naik nih, yang saham yang nomor 1 naik tinggi. Lu harus jual, lu harus bikin jadi rata lagi. Ya terus lu jadi gak bisa perform dong bro. Nah itu peraturan itu bikin mereka gak bisa perform. Itu contoh misalnya lu dapet saham Pak PP nih, Pak PP-nya perform. Lu harus jual Pak PP-nya, harus ya, lu nggak boleh keep, lu harus jual, masukin rata yang lain, jadi semua harus maksimal 10%. Nah itu bikin nggak bisa perform. Jadi kalau lu masuk reksadana, lu mendingan lu masuk sendiri. Oke. Nah ini peraturan utama yang bikin dia nggak bisa perform kayak S&P. Oke. Nah ini gue mungkin pertanyaan sedikit ya. Kan kemarin gue ada dengar beberapa kasus yang di pasar modal ini orang dihack ya. Kita nggak usah ngomong lah sekuritasnya apa. Itu menurut lu kenapa mungkin bisa terjadi sebagai pengamat di pasar?
Dan kenapa misalnya let's say bursa itu nggak bisa reverse transaksi? Kalau setahu gue mekanisme bursa itu harusnya bisa reverse transaksi. Itu menurut lo kenapa? Kalau yang kemarin, jadi akun gue sendiri juga ada kena hack bro. Oke. Tapi gue dananya dibalikin. Oke. Dana gue dibalikin. Di sekuritas apa kalau nggak bisa ngomong? Janganlah, janganlah. Jadi gue juga kena hack. Itu ratusan juta dibalikin tapi dananya. Canggih sekali kan mereka hacker. Jadi pakai malware. Canggih. Mereka. Jadi gue bingung ya. Waktu itu libur panjang bro. Waktu itu libur kalau nggak salah Sabtu, Minggu, Senin. Ya. Atau Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Liburnya panjang lah, libur panjang ya. Tiba-tiba gue bingung. Kan kalau sekuritas kan sekarang udah terkoneksi ke BCA kan. Ya. Tiba-tiba ada yang withdraw bro. Oke. 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta gitu. Di withdraw banyak. Nah terus gue bingung. Ini apa nih? Nah gue hari Senin gue tanya. Sekuritas tapi dananya udah langsung dibalikin lagi. Oke. Nah tapi turns out ternyata yang gue pelajarin ini harusnya tuh dari akun RDN. Kan namanya misalnya Andri Hakim. Cuma bisa withdraw ke Andri Hakim kan. Turns out ternyata si hacker ini dia masuk ke sistem sekuritas. Lalu dia withdraw ke nama yang beda. Jadi dia bisa approve. Nah, salahnya itu mungkin dari banknya ya. Harusnya bank, kalau di bank, jadi yang kehack itu cuma bank BCA. Oke. Jadi kalau bank lain nggak bisa. Jadi khusus BCA. Karena BCA itu katanya bisa approve, lu ke akun lain, ke nama lain tuh lu bisa approve. Jadi dia bisa lewat. Nah, jadi salahnya sebenarnya di bank BCA-nya saat itu. Nah ini kan sebenarnya bikin investor yang saham jadi khawatir. Karena gini, kalau di kripto orang tuh punya kekhawatiran, oh gimana kalau misalnya cold wallet gue dirampok gitu. Ternyata kalau di saham itu bahkan sekuritas pun sekarang ibaratnya bisa jebol gitu. Bisa jebol. Nah dan yang jebol ini bro, yang udah kehack ini, ini duitnya dibawa lari ke kripto. Oke, jadi kemarin gue ada lihat beberapa kasus yang menarik sekali, di mana kan awal kan mereka ganti seperti itu kan, tapi kayaknya dari banknya mereka tutup tuh celahnya. Yes, betul. Celahnya ditutup, jadi mereka pakai cara lain ketika mereka dapat akses akunnya. Ini mereka bikin akun pakai nama-nama ya KTP bodong, yang kayak orang-orang judul begitu. Lalu mereka beli saham yang small cap, terus di sini udah dibeli dijual, canggih loh. Nah, kalau itu di sekuritas lain lagi. Iya. Kalau ini hacknya beda lagi nih. Iya. Jadi gue bisa beli gorengan. Gue tarik gorengannya, pakai dana yang di sini. Soalnya dia pikir kalau ganti RDN-nya susah tuh. Yes, bener. Itu juga bisa. Oke. Contoh misalnya gue tahu nih akun lu nggak ada duitnya tapi ada barangnya. Gue tinggal buang blue chip lu. Betul. Jadi cash. Beliin cash sono. Gue di sini gorengan, kan gorengan gampang dinaikin bro. Gue beli, gue naikin, terus lu makan aja di harga atas. Kan pindah duitnya. Lu dapat barang, gue dapat cash. Soalnya berarti ini hacker yang melakukan ini ngerti mekanisme pasar sangat dalam berarti. Betul, dia ngerti. Oke, menarik ya. Nah, makanya sekarang tuh kalau lu lihat ya, sekarang banyak sekuritas tuh kalau weekend tuh lu udah nggak bisa withdraw. Jadi dia sengaja dimatiin. Oke. Nah, ini gue ada pertanyaan mungkin ya. Kalau gue kan udah nggak terlalu ngikutin yang setelah PANI itu gue udah nggak terlalu ngikutin saham karena gue pasif ya sahamnya. Itu waktu itu CBRE itu gimana cerita lu? Deal akhirnya lu pegang sekitar berapa? 5% ya sekarang ya? Gue pegang 5%. Market value IDR berapa ratus M? Tertinggi dia tuh 8T. Gue beli itu dari ratusan M doang. Oh lu beli ratusan M? Dari ratusan M. Oke. Gue kumpulin dari bawah. Oke. Jadi sebenarnya misalnya orang tanya, PANI gue insider atau CBRE gue insider. Gue awalnya nggak insider. Contoh kayak di PANI aja deh. Awalnya gue gak kenal Aguan karena gue beli sahamnya banyak. Jadi kenal. Jadi kenal. Kan orang pasti kayak lu punya emiten, terus gue beli banyak sih. Ini siapa nih Andri Hakim beli emiten gue banyak, jadi kenal bro. Kan DPS-nya kelihatan kan? Yes, jadi CBRE juga awalnya gue beli banyak bro. Gue pertama ada berita bahwa CBRE ini diakuisisi. Bukan diakuisisi, dia mau beli kapal. Perusahaan kapal kan itu? Kapal Hilong, kapal dari China. Waktu itu market cap-nya masih ratusan M, tapi kapalnya itu harganya 1,8 T. Gue merasa wah ini kayak janjian di backdoor nih. Jadi gue mulai beli dikit. Pas mulai beli dikit, ya gue tanya-tanya sekuritas lah. Kan gue tau lah, kira-kira dia IPO pakai sekuritas apa ya, gue kurang cari-cari informasi lah. Ini akuisisinya bener nggak sih? Belinya bener nggak sih? Kata sekuritas bener. Ya udah, gue dari situ akum. Karena gue udah beli gede, gue jadi takut dong. Gue harus tahu ownernya nih. Ini bener nggak? Nah akhirnya ngobrol-ngobrol dari teman ke teman, akhirnya gue kenal. Pas dari kenal itu kan akhirnya gue tumbuh conviction lagi dong. Oh semua ceritanya real.
corporate action-nya real. Nah, dari situ gue beli lagi. Nah, ini mungkin teman-teman juga mesti bedain ya, insider sama misalnya di luar negeri ya, di hedge fund itu sangat biasa untuk misalnya kita misalnya udah punya fund besar ya, nanti suatu saat udah gede, kita punya portfolio manager untuk mereka tuh datang ke company itu Iya, betul. hal yang biasa banget sebenarnya. Karena kan kita pemegang saham kan kita ada hak buat ketemu corporate secretary. Iya, Contoh betul. nih, lu beli saham Adaro deh. Iya. Lu punya emiten Adaro, terus lu telepon deh, saya mau ketemu Korseknya. Itu bisa, Bro. Jadi Jadi lu punya saham berapa dulu? iya gitu. Misalnya gue punya sebenarnya kecil juga nggak apa-apa kok. Kecil misalnya 1M itu juga nggak apa-apa. Nah dari situ kan gue ketemu ownernya ya. Akhirnya kan gue bisa nego juga dari sama dia. Gue bisa beli lebih banyak lagi nggak? Gue mau beli misalnya 5%. Gue udah punya segini nih. Gue tinggal tambah sedikit lagi jadi 5%. Ya jadi gue deal-dealan lah. Emang. Nah ini kan kita mungkin bahas, teman-teman banyak yang suka dengan sahamnya Pak Pepe ya. Dimana misalnya strategi dia kan untuk masuk ke indeks kan, MSCI. Cuman apakah itu sebenarnya flow-nya besar atau enggak, Bro? Karena kita kan weighting di dunianya kalau MSCI World kecil ya. Dan MSCI Indonesia paling fund-nya cuma Edo kan punya BlackRock. Itu kan sebenarnya enggak sebesar-besar amat flow-nya. I think Fundanex is probably the only one that has got the 24-hour premise that you put in your claims and like clockwork. The fastest payout I ever got. Really, 9 hours, I guess. Yeah. 9 hours. Tak perlu berlama-lama di platform video yang rumit. Dengan editor video Canva baru, mengedit calon konten viral makin mudah. Cukup seret, taruh, dan sesuaikan. Benar kan? Tak perlu fitur yang ribet. Yuk coba sekarang. Kayak contohnya kemarin brand mungkin Pak PP dapat sekitar triliunan ya, 2-3 T ya dapat ya. Berarti tapi Lumayan sangat jauh ya dari India ya marketnya. Kalau India kan dapatnya bisa 100 T itu. Nah, flow-nya. paling gede itu DSSA kemarin tuh. DSSA kalau nggak salah 33 T. Aduh, gue nyesel banget tuh jual itu. Dulu gue udah pegang lama tuh Iya, DSSA. tapi nggak bisa beli banyak kan? Nggak bisa. Ya gue juga beli. Bahannya kering. Iya, gue juga beli. Nah itu paling lu gitu. Lu kering, lu tarik tinggi. Ya udah masuk MSCI jual gede. Cuman lu tuh berarti Gameplaynya. orangnya rajin ngumpulin dari market tuh emang rajin berarti ya. Jadi misalnya harian lu pelan-pelan nih lu lihat lu beli dulu. Kayak misalnya contoh CBRI ya. Iya. CBRI mungkin berapa, Bro? Kalau volume di Bitoverse sekarang berapa? 1.000, 2.000, 3.000 paling? Volume transaksi harian tertinggi itu bisa 1 T, Bro. Oh, Ngalahin bisa BCA. sampai 1 T. Tertingginya ya. Oke. Dulu pas lagi rame-rame itu bisa 1 T sehari. Maksud gua antriannya bisa berapa ribu? Mungkin 1.000, 3.000 kah? Sehari kalau lu ngumpulin 50M sih dapat. Bisa. Oke. Pas lagi, nah gue tuh paling jago ini, Bro, main saham FCA. Oke. Nah dia kan FCA nih. Iya. Kalau saat FCA itu saat yang tepat lu bisa ngumpulin barang. Oke. Karena FCA itu kan lu makan di satu harga tuh. Iya. Lu asal bisa dapat antrian pertama, orang buang, lu makan, lu dapat gede di situ. Nah Oke. gue kumpulin barang banyak di FCA. Oke. Jadi ARB, FCA, Lu kumpulin di situ, jebret, hajar lo. hajar gede, dapat Oke. gede. Terus FCA itu kan antara turun atau naik doang kan. Oke. Kalau di bawah ini lu lihat deh kapasitas lu. Misalnya lu di ARB ini lu bisa makan habis. Iya. Langsung balik arah dong naik. Iya. Jadi gue belakangan suka FCA. Gue abisin barang di FCA, otomatis dia langsung balik arah naik. Iya. Dari bawah ke atas tuh bisa 20%, Bro. Cuma kan lu butuh jumlah modal Powernya. untuk bisa tembak segitu kan. Nah, lu tinggal hitung. Power lu kira-kira lu bisa habisin barang di bawah gak? Kalau Iya. lu merasa duit lu lebih banyak daripada duit retail, Ya, lu hajar aja. lu lawan aja. Iya. Cuman kalau gitu kan Lawan. lu butuh jualannya juga. Kalau lu ngambil ARB-nya segitu, ketika dia balik, lu harus jualnya harus cantik dong. Nah, Gak bisa lu tanggain ke bawah jebret gitu, gak bisa. Enggak. Gue tipenya itu kalau lagi ngumpulin, gue ngumpulinnya pelan-pelan. Kalau jual, gue tipenya jualnya pelan-pelan. Gue Oke. tipenya orangnya sabar, Bro. Gue jualnya misalnya 2M, 1M, 2M, 1M. Ya makanya 2M, lu berarti 1M. orangnya kalau rajin. Iya. Kalau gua gak serajin itu kayak misalnya di kripto aja ya. Lu mungkin langsung jebret kali, Iya. jebret gitu. Kripto kan gak ada market impact-nya. Tapi misalnya kalau yang koin-koin yang mungkin lebih kecil waktu itu zaman 2024 kan gue banyak yang jackpot tuh yang kering-kering. Kripto tuh ada canggih, dia ada kayak TWAP namanya, time weighted average price biasanya. Jadi tinggal pencet itu dia distribusin tiap hari otomatis. Oh. Canggih dia. Sebenarnya
Di saham juga ada sih, apa namanya, automatic order. Iya, cuman maksudnya dia nggak dihitung kan. Kalau di kripto tuh exchange-nya udah canggih-canggih soalnya. Iya. Jadi dia tinggal begitu dia otomatis. Iya. Kalau gue kurang sabar kalau orang. Gue pengennya jebret aja. Iya, kalau gue manual, gue pencet-pencetin. Tapi itu liquid sih, CBRE lumayan liquid. Oke. Lumayan liquid. Jadi kan gue beli di bawah banget, terus sahamnya udah naik tinggi, ya untungnya udah banyak lah. Iya. Gue cuman perlu jual sedikit, modal gue setidaknya udah balik. Oke. Kan saham-saham PP, BRPT, Brand, Cuan itu udah masuk MSCI semua kan? Tinggal Ini satu berarti yang belum. ada satu CDI ya belum masuk? Iya. Oke. Ya kita udah tahu lah next Namun- gameplaynya kemana. Menurut lu 6-12 bulan ke depan, nah, saham apa yang bisa 50% 100%? Salah satu CDI mungkin bisa. Mungkin ya, we don't know, tergantung moodnya Pak Pepe. Tapi Oke. dia udah gak ada mainan nih. Brand udah masuk, Cuan udah masuk, BRPT udah masuk, PTRO udah masuk. Ya. Dia cuma mainan dia tinggal sisa ini. Kalau dia mainin yang ini, dia cuci piring di atas bro. Oke. Cuci piring asing. Tinggal ini doang yang belum. Menurut gue sih full power dia bakal kesini. Oke. Menurut gue. CDI ini kan isinya lumayan banyak ya, ada renewable, ada macam-macam ya. Jadi lu berharap orang tuh banyak kan lebih ngerasa oke gue titipannya deh duit gue ke Pak PP, oke. Ketika dia dapat duitnya ntar dia yang masukin Mainin aset gitu kan. Iya. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatiin saham-sahamnya beliau banyak yang tadinya PI-nya besar jadi kecil kan. Karena Jadi akhirnya kecil. dia masukin aset beneran. Ya. Terus udah gitu enaknya main saham PP itu liquid banget bro. Ya. Lu mau liquid. Kalau itu oke. liquid lah, lu Bisa mau dihajar. 50 100 M masih bisa dihajar 100 M sehari masih bisa kalau PP. Kalau yang kayak CBRE mungkin lebih kecil lah, lebih kecil. Jadi kalau misalnya pengalaman lu, kan lu kan ada tadi lu bilang lu ada salah tuh yang di Carway kan. Carway salah gua. Kapan kita mungkin sebagai retail itu average down dan kapan ini oke ini salah nih, nggak tesisnya nggak ada nih cut loss gitu. Gua lihat tesisnya broker ownernya mulai jualan. Jadi pas sampai Kan. Carway salah gua. Kapan kita mungkin sebagai retail itu average down dan kapan ini oke ini salah nih, nggak tesisnya nggak ada nih cut loss gitu. Gua lihat tesisnya broker ownernya mulai jualan. Jadi pas saham Carway itu pas saham gue ketemu tuh di harga 200-an perak gitu ya bro. Dia terbang. Gue udah beli-beli terus. Dia terbang ke 7.000. Terus gue lihat broker ownernya mulai jualan. Ya udah out lah. Oke. Tapi itu yang kedua. Yang pertama kali dia crash. Gue udah jual dulu. Udah gitu dia naik lagi. Ownernya jualan. Gue udah gak pegang lagi. Oke. Kalau menurut lu sekarang ya. Seberapa penting foreign flow dalam melakukan analisa sebuah emiten? Foreign flow kalau gue sebenarnya sukanya itu pas gue lagi akumulasi itu nggak ada foreignnya. Kayak CBRE apa segala macem, PANI, Arto, BBHI dulu pas gue masuk tuh nggak ada foreign. Lu masih lawannya retail, lu koleksi. Begitu udah ada foreign justru sahamnya udah terbang bro. Oke. Jadi gue suka collect tuh pas lagi nggak ada foreign. Oke. Gitu kayak CDI nih lagi tidur, lagi sepi, nah gue collect. Oke. Kalau dia udah naik, gue udah gak kejar, gue udah ride the wave aja sih. Oke. Gitu. Lu berarti tiap hari jam market tuh lu mantengin berarti? Pantengin. Biasa apa yang lu pantengin kalau di depan itu? Gue ada bikin watchlist emiten-emiten yang menurut gue oke. Setiap hari gue pantengin. Kalau tiba-tiba ada volume beli gede, gue ikut nebeng. Oke. Karena ibarat ada orang yang main di universe gue tahu. Oke. Tuh, jadi gue bisa pilih nih, kan gue punya barang misalnya, gue bisa jual dulu sebagian atau gue ikut trading. Gitu. Tapi gue cuma main di universe gue itu doang, cuman 20-25 emiten lah. Oke. Nah retail kan sebenarnya masih suka banyak yang teriak-teriak nih. Kalau retail yang di sosmed ya tapi gue ada lihat ada perbedaan nih antara retail yang gue bener-bener lihat di market sama retail yang di sosmed. Kalau retail di market gue lihat tuh mulai pintar. Misalnya orang-orang XL yang dulu diketawain mulai pintar. Jadi kalau lu lihat brokernya apa emitennya jual bandarnya mereka langsung pop hilang semua. Iya. Jadi udah mulai pintar nih gue lihat. Kalau yang di market, tapi yang di sosmed nih sama nih masih selalu kayak nyalain orang dan lain-lain. Menurut tuh perbedaannya apa sih orang-orang yang suka? Oh ini salah nih karena dia. Menurut gue gitu. Yang salahin orang lain nggak bakal bisa bertumbuh bro. Sama lalu sejago-jagonya gue ya, gue contoh ya member-member gue rata-rata untung, tapi kan ada juga yang rugi lah. Yang rugi tetap aja masih salah-salahin juga masih ada. Walaupun misalnya 90% untung, 10% rugi itu kan sama lalu juga pasti sama. Lu kasih untung diem. Kalau untung diem. Untung diem. Kalau salah teriak-teriak.
Oke. Tapi nanti pas naik rebound dia diem lagi, hilang lagi. Oke. Gitu sama lah bro. Oke. Karena mungkin mereka baru pertama kali terjun kali ya. Iya. Sedangkan kalau yang di Stockbit mungkin dia udah pernah kejeblos dia mulai belajar. Ini mungkin pertanyaan untuk retail ya. Apa tanda emiten atau bandar dari emiten tersebut mau mainin atau manipulasi harga saham? Karena banyak kan yang dirampok-rampok 100-200 miliar tuh. 1 tahun ini gue lihat adalah beberapa emiten yang ngerampok-ngerampok begitu. Nah makanya balik lagi ya, sebuah emiten itu layak kita beli atau hold tuh balik ke ownernya sih. Iya. Kalau ownernya ngerti saham dan goalnya tinggi, nah ini boleh kita hold. Iya. Tapi kalau ownernya kita lihat nih cuman mau jualan, ya kita juga trading aja bro, udah untung kita jual. Oke. Mungkin Jadi ini gue bener-bener lu harus lihat owner. Oke. Lu kan tadi bilang bahwa lu masuk CBRE itu di market cap berapa? 200M kalau nggak salah. 200M. Itu dari harga 75 perak bro. Nah berarti kan lu kan pegang posisi 200 miliar lebih dong harusnya sekarang di market cap sekarang. Betul. Itu plannya gimana dan buat apa? Kan itu kan ada perbedaan di mana misalnya contoh contoh gue beli Bitcoin ketika 16 ribu kan gue hantam terus sampai atas. Kira-kira total naik gue tuh 550% lah. Itu gue bisa exit semua. Sedangkan CBRE iya lu naiknya jauh sekali. Cuman itu bisa diapain tuh barang yang kayak CBRE? Mungkin kalau di otak gue kan kalau mau direpo ke bank juga bank gak bego-bego amat. Jadi mungkin mereka kalau nggak terlalu repo liquid, bro. nggak, tapi maksudnya jumlahnya nggak bisa full dari jumlah yang gue masukin. Paling repo mungkin nggak sih berapa? 30%? 30-40. Nah ya. Yes, 30-40. Jadi fungsinya untuk apa? Apakah lu bisa suatu saat lu exit atau ini emang lu yang kayak Warren Buffett aja ya udah ini gue pegang nih CBRE gitu loh. Jadi gue udah di level yang ini gue belajar pengalaman dari Pani sih. Pani waktu gue collect di bawah itu gue cuman keluar modal let's say 30-an M lah bro. Tiba-tiba pas dia naik tinggi kan jadi tertinggi tuh 400 miliar tertinggi bro. 400 miliar terus kena pagar laut itu waktu itu? Iya, pagar laut tuh kedrek semua tuh bro. Kedrek berapa? 200 berarti? Wah, enggak bro, gue pas 350 itu gue ada ambil repo, gue hajar lagi hampir 500. Berarti paninya sih lu repoin berarti? Gue repo Pani, gue masuk Pani, itu bego banget bro. Luar itu biasa. Fatal, salah. Jadi lu tarikannya panjang jauh sekali, lu bisa kena margin call dong berarti? Gue hampir kena margin Harganya call. kan Pani waktu itu 18.000 sampai turunnya berapa? Turunnya berapa dalamnya? Gue reponya itu di 12.000. Wah lu hampir ke wipe out dong? Pas dia ke 19.000 gue hampir jadi, wah gue merasa gue orang terkaya di Indonesia lah. Oke. Kan gue repo Pani, beli Pani, 19.000, wah untung gue jadi gede banget. Oke. Tapi pas kedrek, wah amsyong bro itu. Hampir margin call. Gue di 7.000, berapa 7.500 gue margin call harusnya. Oh iya. Dia waktu itu udah 7.700. Oke. Nah gue nego sama sekuritas ya. Oke. Bro ini kan force major lah, satu dunia lah. Pakai lah. Valburi waktu itu? Trimegah. Oh oke. Gue bilang sama Maybank. Oke. Maybank buat reponya? Dua-duanya ada. Gue nego, akhirnya dia kasih, oh yaudah lu reduce lah ke 5.000 lah. Tapi 5.000 tuh ARB sekali lagi udah 5.000 bro. Jadi teman-teman mungkin lihat ini Andri Hakim ini kalau dia salah itu di Pani itu mungkin nggak ada di sini dia. Kalau gue besoknya ARB lagi gue nggak ada di sini. Iya itu kalau satu kali lagi kan itu. Satu kali ARB, besok ARB gue udah out. Nah cuman gue kan ngerti saham bro. Gue merasa cara saham itu cara naikin gue juga ngerti bro. Kalau misalnya market maker yang nggak mau naikin, ya udah gue yang naikin. Lu mau dorong lagi tuh kalau misalnya sampai nggak dinaikin. Waktu itu gue masih ada duit cash 18 miliar lebih. Gue pakai duit gue semua itu gue tarik Paninya bro. Oke. Gue tarik Paninya. Oke. Paninya rebound, terus udah gitu kebetulan hoki lah. Ada AKBK lihat trigger rebound. Kan dia kan AI kan bro. Iya. Dia lihat trigger rebound, dia ikutan beli. Oke. Jadi gue HK di bawah naik, udah gitu dia lanjutin ke atas. Oke. Gue selamat jadinya. Kapok nggak lo tapi kayak gitu? Kapok. Oke, jadi makanya sekarang lu udah udah mandiri sekarang ya? Jadi pas rebound di atas, gue jual Paninya sedikit, yang Pani yang repoan ya. Gue jual, gue masukin ke yang lain-lain. Oke. Nah dari situ gue masuk koin segala macem, ya itu untungnya akhirnya. Jadi lu IPO lu tembak-tembakin lah ya? Ya, koin. Soalnya bisa dapat besar bro, IPO gitu kan kecil dapat kasih ya? Dapatnya kecil, tapi dia kan biasa naik. Pasti kan ada titik di mana dia ARB kan? Ada tuh ya, biasa lu hajar di market lagi berarti? Iya, terutama di FCA. Karena gue ahli kumpulin barang di FCA. Oke, berarti ini pemberani lah ini Andri Hakim ini pemberani. Jadi waktu itu koin gede. 700, ya kan gue cara mau kaya, gue mau kalahin bapak gue bro. Oke. Jadi gue ya harus modal nyali lah. Berarti
Lu nggak Sama lah sarankan? kayak lu lah. Ya gue juga modal lah. nyali Modal tuh. nyali, bro. Bitcoin juga kalau turun kan nggak tahu waktu itu 16.000. Menurut gua saat lu miskin, yang lu bisa gadain cuma nyali. Betul, setuju gue. Lu nggak ada duit, Betul. terus lu nggak ada ilmu juga nggak ada, pas-pasan kita Sama, masih anak muda. betul. Lu cuma bisa ngadain nyali lu lah. Iya. Kan? Ya lucu sih waktu kita ketemu sama kan puluhan M. Iya, ya kan? puluhan M, ratusan juga ratusan. Iya. Berarti lu 11-12 lah, gue lihat kan lu waktu itu juga lu kasih lihat portfolio iya. Bitcoin lu kan. Ya lu mungkin ya lu lebih banyak dikit, kadang gue lebih dikit-dikit, ya mirip lah. cuman mungkin kalau sekarang gue lebih liquid kali. Iya lu lebih liquid. Gue lebih Mungkin liquid. gak se-liquid itu. Nah tapi gue bisa dapat repoan bro. Cuma menurut gue menarik juga kalau misalnya lu bisa main yang kayak CBR ini lu hold. Kalau kayak si Mukesh Ambani kan akhirnya dia tuh family-nya ngutang sampai dia mati aja bro. Karena kan sahamnya bisa naik. Misal saham 20% 15%. Utang tuh paling cuma 3, kalau level dia 3-4%. Dia ngutang sampai mati aja gitu. Ya. Jadi akan selalu ada gapnya antara utang dia dan Nah asetnya. ini mungkin gue kasih ilmu yang cuman mungkin gue buka di Timothy Ronald doang ya. Jadi contoh misalnya lu beli saham di harga 100 bro. Ya. Rata-rata lu 100. Ini cuma gue buka di sini doang nih. Gue belum buka siapa-siapa. Lu harga rata-rata 100 ya. Terus sahamnya terbang nih ke 200. Lu repo lah bro. Misalnya dapat 40%, 30%. Bunganya misalnya gede. Bunganya 14-15%. Ya. Tapi kalau saham ini bisa terbang ke 1000. Gak ada artinya bro. Dari 200 ke 1000 kan lu udah untung mungkin hampir 100. Enggak 100%. Berapa ribu persen bro. Ya. Bunganya cuman 14%. Keuntungan lu upside lu jauh. Dan lu repo di atas itu lebih gede lagi reponya bro. Jadi tapi sebenarnya modal lu sebenarnya kecil banget. Nah ini gue alamin karena di Pani ya. Oke. Jadi gue dapet ilmu kayak, oh iya ya. Dulu kan sebenarnya modal gue cuma 30 M. Tapi gue repoin kok gue dapetnya ratusan M. Nah itu bro. Tapi hati-hati teman-teman, pedang mata dua. Enggak ya, ini pedang bermata dua. Kalau sampai salah mampus. Nah bagusnya itu, lu repo tapi jangan beli barang yang sama. Iya. Kalau lu repo beli barang yang lain, lu jadi kaya, lu jadi unlimited money bro. Iya. Lu belinya dikit, modal kecil jadi gede, lu repoin aja duit itu jadi gede, lu bisa beli barang. Ya cuman ini mesti punya duit dulu ya. Kalau teman-teman nggak punya, mau repo barang ke bank paling lu suruh pulang lu. Betul. Nah jadi dari sampah ini lu repoin lu bisa beli blue chip. Iya. Jadi lu menjaminkan barang yang let's say bukan jelek banget sih, sedang-sedang, tapi lu bisa belinya blue chip kan. Iya. Terus lu udah bisa hitung kan misalnya repo itu bunganya 14%. Lu bagi ini 12 bulan. Berarti sebulan kan 1,5 lah, 1,5%. Terus lu tahu nih 3 bulan lagi dividen itu kan 10%, chip 10%. 1,5 kali 3 bulan aja berarti lu cuma 5%-an, 5-6%. Kan lu masih untung 4%. Belum dari capital gain. Nah, gue mainnya kayak gitu, bro. Oke, jadi unlimited money, gue puter-puterin duit, bro. Ya tapi sampai kalau salah. Ya jangan salah, Jangan salah. Nah, kalau gue pribadi gue punya prinsip yang gue avoid leverage sih. Jadi gue dari dulu nggak pernah pakai leverage. Kan gue pernah pakai sekali zaman Covid. Gue hajar ya untung blue chip sih tapi BBRI gue margin kali 3 abis itu jantungnya nggak kuat gue kayaknya. Iya. Jadi gue paling bagus itu sih, paling bagus itu. Jadi gue spot aja dan ya gue coba cari yang liquid. Sebenarnya gue juga ada kepikiran gue banyak ditawarin orang-orang barang-barang lah. Size mungkin 5-10 T kenapa nggak dijadiin Berkshire lah gitu. Cuman gue pikir mungkin gue gameplaynya ke arah sana sih nanti. Ada enaknya tapi pegangan lu tuh private tuh juga ada enaknya bro. Kalau menurut gue. Benar. Karena sebagai publik itu lu public scrutiny-nya kan luar biasa. Kayak sekarang lu cuma ngajak orang kan lu cuma bikin platform edukasi kan. Itu aja orang ada yang sebelah rugi karena lu. Apalagi lu punya emiten. Menurut gue itu lebih berat lagi. Bisa disalahin. Bisa disalahin. Benar. Oke, thank you banget Bro Andri. Thank you.